Perkenalkan, nama saya Mida dan Usus 2, perwakilan dari mohon maaf, grogi bu. Dari dusun 1 bu, perwakilan dari pengajian Rodatul Jannah. Ya, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan agar-agar bersama si botak. Yang jawab salam itu terdengar, tapi kurang kompak. Boleh saya ulangi lagi bu? Jawab dengan semangat dan kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Mudah-mudahan warga Sumber Jaya selalu baik, selalu kompak dalam kebaikan. Hada wa ma kunna linahtadiya lahu laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Alayah sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah mengatur dan mengurus semesta alam, yang telah mengajarkan kita untuk menjauhi sifat kufur. Semoga kita semua tergolong umat yang selalu bersyukur. Amin. Puji dan syukur, salawat beriringkan salat, semoga terlimpah curahkan kepada manusia paling mulia, Nabi penutup zaman, pahlawan revolusi Islam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, serta mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, mendapatkan cahaya dan pertolongannya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Desa, Bapak Muhammad Aziz Sarjana Hukum beserta staf dan jajarannya yang saya hormati, kepada Ibu Kepala Desa, Ibu Rika Dian Anggreni yang saya hormati, kepada para dewan juri yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, dan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, berkat kudrat dan iradatnya Allah lah kita semua dapat berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka dalam acara apa bu? Merayakan atau memperingati atau memeriahkan hari lahirnya kemerdekaan kita, yaitu negara Indonesia. Ya sudah berapa tahun bu kita merdeka bu? Berapa? Itu lah bu, gede bu, 79. Alhamdulillah, sudah 79 tahun kita bebas dari para penjajah. Kita bebas menghirup udara dengan tenang, tentram, dan damai, jauh dari kata penjajahan. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini bukan untuk mengajarkan, bukan untuk menggurui, tapi kenapa? Karena saya disuruh oleh ibu ketua pengajian saya. Saya disuruh untuk berbicara di depan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Tapi tidak ada salahnya ya bu ya, kita sama-sama belajar. Pada kesempatan kali ini, pada siang berbahagia ini, kita semua mengangkat sebuah tema, yaitu menjadi pahlawan di masa kini. Pahlawan itu apa bu? Tidak tahu. Pahlawan adalah orang yang rela berkorban, mengorbankan harta bendanya, bahkan jiwa raganya untuk negara dan bangsa kita. Itu yang namanya pahlawan. Mereka merangkul senjata, lalu pergi ke medan perang, meninggalkan keluarganya di rumah untuk mencapai satu tujuan mereka, yaitu mencapai kemerdekaan
bagi negara Indonesia. Mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, dan itu sudah menjadi tugas kita sekarang. Menghargai jasa para pahlawan kita dengan menjadi pahlawan di masa kini, meneruskan perjuangan mereka. Jangan sampai kita semua terjajah lagi, jangan sampai negara kita terpecah belah karena perselisihan atau pertengkaran dan lain-lain. Betul, Bu? Betul. Apalagi di zaman masa kini, di zaman yang serba canggih, jangan sampai kita terlalu diperbudak atau jangan sampai kita terlalu bergantung pada teknologi. Tapi berusahalah kita untuk menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas memanfaatkan teknologi untuk kemajuan negara kita. Iya, Bu, begitu. Untuk menjadi pahlawan di masa kini ada 5 kuncinya, Bu. Ada berapa, Bu? 5. 1. Jadilah generasi penerus bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang utama, Bu. Tanamkan dulu dalam hati kita ketakwaan kepada Allah. Laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan yang dilarang oleh Allah. Maka kalau kita sudah beriman kepada Allah, kita sudah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, insya Allah kita juga pasti mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi intinya itu, kita harus bertakwa dulu kepada Allah agar Allah membantu keperluan kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah At-Tolaq ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'alallahu fahuwa hasbuh. Artinya, dan bertakwalah engkau kepada Allah, maka Allah akan memenuhi keperluanmu. Artinya apa? Kalau kita semua bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membantu kita, menolong kita dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, maka seolah-olah sedikit-sedikit kita ini merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Padahal kalau tidak ada takwa, maka tidak ada juga moral yang baik di dalam diri kita. Yang kedua, jadilah generasi penerus bangsa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Allah sudah kita taati, insya Allah kita juga pasti menaati apapun perintah dari pemerintah. Kalau kita sudah taat kepada pemerintah, berarti kita sudah menjadi pahlawan di masa kini yang menjaga kenyamanan dan ketentraman negara Indonesia. Jadilah generasi penerus bangsa yang saling menjaga, saling menyayangi, serta saling menghargai antar sesama warga Indonesia. Saling menjaga dan saling menyayangi antar sesama, serta saling menjaga dan saling merawat negara Indonesia adalah tugas kita sebagai warga Indonesia yang baik dan benar. Misalnya, Bu, masa iya kita tinggal di negara Indonesia, tapi ibu menjaga dan merawat negara Malaysia? Ditanya, Bu, mau kemana, Bu? Mau ke Malaysia? Mau ngapain? Mau menjaga Malaysia di sana? Emang gitu, Bu? Enggak kan? Di mana kita tinggal, pasti itu yang kita jaga dan kita rawat. Dan saling menghargailah kita, baik dalam perbedaan pendapat atau perbedaan dalam agama, budaya, ras, dan bahasa. Karena kita tahu sendiri, negara kita ini beraneka ragam agamanya, budayanya, bahasanya. Tapi walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu Bhinneka Tunggal Ika. Jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kalau kita sudah bisa menghargai, insya Allah negara kita dijauhi dari yang namanya perselisihan dan pertengkaran. Yang keempat, jadilah generasi penerus bangsa yang saling tolong-menolong dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan,
khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang. Maka kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, maka ulurkan tangan kita, jangan cuek-cuek aja Bu. Misalnya, tetangganya butuh. Kalau kita tahu keluarga kita atau warga kita membutuhkan pertolongan, maka bantulah keluarga kita itu. Kalau kita bisa bantu dengan harta, ya bantu dengan harta. Kalau kita bisa bantu dengan tenaga, ya bantu dengan tenaga. Karena apalagi mayoritas kita semua ini mayoritas muslim. Kata Nabi, orang muslim itu adalah semuanya bersaudara. Maka wajib hukumnya kita menolong saudara kita. Dan saling mengingatkanlah kalian dalam kebaikan. Tidak peduli itu mau pejabat kah, orang kaya kah, atau konglomerat sekalipun, kalau mereka sudah melenceng pada keburukan, maka sudah tugas kita untuk mengingatkan mereka pada kebaikan kembali. Yang kelima, kunci untuk menjadi pahlawan di masa kini adalah cinta tanah air. Cintai tanah air kita ini, cintai apa yang ada di dalam negeri kita. Maka kalau sudah ada rasa cinta, pasti akan ada timbul rasa ingin menjaga, ingin merawat, ingin melindungi, dan ingin memajukan negara Indonesia. Maka tanamkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, Indonesia. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama menjaga, merawat, melindungi, juga memajukan negara kesatuan Republik Indonesia dengan menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak juga cerdas, generasi penerus bangsa yang bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah, dengan saling menjaga, saling menyayangi, saling tolong menolong, dan saling mengingatkan antar sesama warga Indonesia. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas kesempatan dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan mohon maaf atas kesalahan baik dalam ucapan maupun tingkah lakunya. Ungdur maqala wala tamdur maqala. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.